Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah internet dan keberadaan informasi sebagai bagian dari manajemen keamanan informasi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak dapat membahas manajemen keamanan informasi secara efektif tanpa memahami konteks di sekitarnya. Salah satu konteks yang krusial adalah internet, yang merupakan tempat informasi yang dinamis dan terus berkembang. Volume data dan informasi di internet kini bahkan melebihi koleksi data di perpustakaan fisik terbesar sekalipun. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih baik mengeksplorasi tantangan dan strategi dalam manajemen keamanan informasi. Slide saat ini menampilkan berbagai konteks yang penting untuk memahami manajemen keamanan informasi secara menyeluruh. Setiap elemen dalam slide ini mencerminkan komitmen global terhadap keamanan informasi yang kuat dan tangguh. Suatu aspek yang sangat krusial dalam era digital saat ini. Semua informasi yang tertera di slide dapat diakses secara online, sehingga kita semua dapat mempelajarinya dan menjadikannya sebagai panduan. Namun karena kompleksitas topik ini, kita tidak bisa membahas semua aspek manajemen keamanan informasi dalam satu pertemuan. Karena itu pada sesi kali ini kita akan fokus pada sejarah internet dan keberadaan informasi. Pada tahun 1822, seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage, menciptakan komputer pertama yang dikenal sebagai Difference Engine O. Awalnya, Babbage bermaksud untuk mengembangkan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka secara otomatis. Meskipun bentuknya sangat berbeda dari komputer modern saat ini, prinsip kerja mesin ini serupa, yaitu mampu melakukan penghitungan angka dan komputasi. Penemuan Babbage menjadi tonggak awal dalam sejarah pengembangan komputer, menandai langkah awal menuju teknologi yang kita kenal saat ini. Sebelum internet muncul, sudah ada beberapa sistem komunikasi berbasis digital. Meskipun awalnya terbatas pada penghubungan dua perangkat, salah satu inovasi awal adalah telegraf yang menggunakan kode Morse untuk mengubah huruf menjadi kombinasi titik dan garis. Ditemukan oleh Samuel Morse bersama Leonard Gale dan Alfred Vail. Telegraf diperkenalkan pada tahun 1844. Samuel Morse berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan jalur telegraf pertama yang menghubungkan Washington DC dengan Baltimore. Jalur ini memungkinkan transmisi pesan melalui serangkaian titik di sepanjang kabel, menggunakan kode Morse untuk mewakili huruf-huruf dan alfabet Inggris. Pada tahun 1866, kemajuan lebih lanjut dicapai dengan penempatan kabel telegraf di bawah Samudra Atlantik, menghubungkan Amerika Serikat dengan Eropa. Penemuan telegraf dan kode Morse membawa revolusi dalam komunikasi jarak jauh, membuka jalan bagi sistem komunikasi lainnya. Meskipun telegraf akhirnya digantikan oleh telepon, mesin fax, dan internet, warisan Samuel Morse tetap relevan, menandai langkah awal yang penting dalam sejarah komunikasi modern. Pada tahun 1870-an, sekelompok remaja berhasil merusak sistem telepon nasional dengan memanipulasi otoritas yang ada. Mereka menggunakan keterampilan mereka untuk mengubah sistem telepon yang baru dikembangkan demi keuntungan pribadi. Peristiwa ini dianggap sebagai awal dari kejahatan cyber, dan tindakan tersebut mulai dikenal dengan istilah hacking. Fenomena ini menandai langkah awal dalam sejarah eksploitasi teknologi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Pada tahun 1937, Profesor Matematika dan Fisika dari Iowa State College John Vincent Atanasoff bersama mahasiswa pasca sarjana Clifford Berry merancang dan membangun komputer Atanasoff Berry. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan diakui sebagai unit aritmetika logika elektronik pertama, yang merupakan komponen vital dalam desain prosesor modern. Inovasi ini memberikan inspirasi
yang signifikan bagi perkembangan komputer di masa depan. Selanjutnya terdapat Colossus, komputer elektronik pertama yang dirancang khusus untuk mendeteksi sandi Lorentz, kode yang digunakan oleh mesin Nazi Lorenz SZ40/42 dalam komunikasi militer Jerman. Dikembangkan antara tahun 1943 dan 1945 oleh tim pemecah kode Inggris yang dipimpin oleh matematikawan Max Newman dan Bletchley Park. Colossus memainkan peran kunci dalam membantu sekutu memperoleh intelijen militer yang krusial selama Perang Dunia Kedua. Kedua komputer ini menandai langkah awal yang penting dalam sejarah perkembangan teknologi informasi, menyoroti bagaimana inovasi awal dalam pengolahan data dan kriptografi membentuk fondasi bagi era digital yang kita nikmati saat ini. Pada tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dengan bantuan Dr. John W. Moxley dan G. Presford Ecker Jr. mengembangkan komputer elektronik pertama yang dapat diprogram ulang, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai masalah perhitungan dan menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data. Dengan ukuran yang sangat besar, ENIAC memerlukan satu ruangan penuh, dan saat diperkenalkan kepada publik pada tahun 1906, kejadian unik terjadi. Philadelphia mengalami pemadaman listrik akibat konsumsi energi yang tinggi saat komputer ENIAC dinyalakan untuk pertama kali. Selanjutnya pada tahun 1951, Moxley dan Ecker meluncurkan Universal Automatic Computer, disingkat UNIVAC, komputer digital pertama yang dijual secara komersial. Pada tanggal 14 Juni 1951, UNIVAC mulai tersedia untuk umum, yang menandai langkah penting dalam pengembangan industri komputer. Keberhasilan ini tidak hanya membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut, tetapi juga menginspirasi perusahaan lain termasuk International Business Machine Corporation (IBM) untuk memasuki bisnis komputer. Dengan demikian, era baru dalam teknologi informasi dimulai, yang akan terus berkembang hingga saat ini. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 1 yang menjadi satelit buatan pertama yang berhasil diorbitkan. Momen ini mengguncang dunia dan menandai tonggak penting dalam sejarah teknologi. Peluncuran Sputnik 1 memiliki beberapa tujuan yang sangat signifikan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi bukan peluncuran ini yang menjadi titik poin dalam pembicaraan saat ini. Peluncuran Sputnik 1 itu adalah kemenangan Uni Soviet atas Amerika dalam perlombaan teknologi. Meskipun peluncuran ini tampaknya tidak terkait langsung dengan internet, respon terhadap peristiwa tersebut memicu pengembangan teknologi yang akhirnya mengarah pada kehadiran internet. Pada tanggal 7 Februari 1958, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mendirikan ARPA sebagai respon terhadap peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Tujuan ARPA adalah melakukan riset dan pengembangan teknologi untuk memperluas batas ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya dalam konteks militer, ARPA memiliki dua suborganisasi. Yang pertama adalah Research Project Agency for Health atau ARPA, yang berfokus pada pendanaan penelitian biomedis dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Advanced Research Project Agency Network yang berperan penting dalam komunikasi, menjadi jaringan paket switching digital pertama yang didanai oleh ARPA nantinya dan menghubungkan komputer di berbagai lokasi. Pada tahun 1960-an, kolaborasi antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan ARPA melahirkan Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA untuk mendukung operasional Military Operation Network, disingkat MILNET.
Melalui langkah-langkah ini, ARPA dan DARPA memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keamanan dan kesehatan. Pada tahun 1960-an, komputer generasi ketiga dari IBM mulai beredar di berbagai universitas. Meskipun penyimpanan data pada saat itu masih sangat sederhana, di Massachusetts Institute of Technology (MIT), sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Tech Model Railroad Club mulai mengeksplorasi potensi komputer IBM. Mereka menyebut upaya ini sebagai hacking, yang merujuk pada eksperimen untuk memahami dan mengembangkan kemampuan teknologi komputer yang baru muncul. Istilah ini lebih mencerminkan rasa ingin tahu dan petualangan intelektual daripada ancaman, menggambarkan individu yang menguasai komputer dan mampu menciptakan program yang melampaui tugas yang dirancang. Pada tahun 1961, Fernando Corbato dan timnya di MIT menciptakan sistem password pertama melalui Compatible Time Sharing System yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses file dan program pribadi mereka. Ini merupakan langkah penting dalam keamanan data. Namun di sisi lain muncul kelompok yang mulai mengeksplorasi cara meretas sistem telepon dan komputer, termasuk upaya untuk memecahkan password orang lain. Hal ini menandai awal perlombaan senjata antara penyerang dan pelindung, sebuah dinamika yang terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 1960, JCR Licklider menerbitkan karyanya yang berjudul Man-Computer Symbiosis, menggambarkan harapannya akan interaksi kooperatif antara manusia dan komputer elektronik. Dalam karyanya, Licklider membayangkan jaringan komputer yang terhubung melalui pita komunikasi lebar, berfungsi sebagai perpustakaan informasi lengkap dengan teknologi penyimpanan dan pencarian data. Konsep ini adalah keterkaitan erat antara manusia dan komputer dalam kemitraan simbiotik. Ada dua tujuan utama dalam simbiosis ini. Pertama, Licklider ingin agar komputer tidak hanya memfasilitasi pemecahan masalah yang telah diformulasikan, tetapi juga turut serta dalam proses pemikiran formulatif. Kedua, ia berharap manusia dan komputer dapat bekerja sama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian situasi kompleks tanpa ketergantungan yang kaku pada program yang telah ditentukan sebelumnya. Licklider percaya bahwa kemitraan ini akan meningkatkan efektivitas operasional intelektual dibandingkan jika manusia bekerja sendiri. Namun, pada saat tersebut, komputer yang mendukung lebih dari satu pengguna itu masih sangat jarang. Konsep ini menjadi landasan bagi perkembangan teknologi informasi yang kita nikmati saat ini. Sebelum tahun 1961, metode komunikasi yang umum digunakan adalah circuit switching, di mana jalur komunikasi didedikasikan secara eksklusif untuk satu percakapan pada satu waktu. Namun pada tahun itu, Leonard Kleinrock, seorang mahasiswa doktoral di MIT, memperluas disiplin matematika teori antrian ke dalam konteks jaringan komputer. Ia memperkenalkan konsep paket switching, yang mengubah aliran data menjadi segmen-segmen kecil bernama paket. Paket-paket ini dapat dikirim melalui jalur yang berbeda secara efisien dan kemudian dirakit kembali di tujuan. Jika salah satu jalur mengalami kerusakan atau sedang sibuk, paket-paket tersebut dapat dialihkan ke jalur alternatif. Pada tahun 1968, DARPA mengontrak Bolt, Beranek, and Newman atau BBN Technology untuk membangun router pertama. Tim BBN yang dipimpin Frank Hurd mencakup Xavier Ornstein, Will Crowther, Dave Walden, Robert Kahn, melakukan upaya pengembangan router tersebut. Setahun kemudian, router yang mereka ciptakan memungkinkan ARPANET beroperasi secara efektif.
menandai langkah penting dalam evolusi jaringan komputer dan menjadi dasar bagi internet modern saat ini. Hingga tahun 1968, data dan informasi individu umumnya disimpan dalam bentuk fisik, seperti buku, dokumen, berkas-berkas, lembaran kertas, dan sebagainya. Salah satu metode penyimpanan yang muncul sebelumnya adalah punch card yang diciptakan pada tahun 1951. Punch card adalah kertas berlubang yang hanya dapat dibaca oleh mesin pembaca khusus, menjadikannya salah satu cara awal dalam pengolahan data. Era ini menandai transisi penting dari penyimpanan informasi fisik menuju bentuk yang lebih terstruktur, yang membuka jalan bagi perkembangan teknologi informasi yang lebih maju. Pada tahun 1969, Robert Taylor, yang baru dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pemrosesan Data dan Informasi di DARPA, mengusulkan ide untuk menyimpan sistem jaringan yang saling terhubung. Bersama Larry Robert dari MIT, ia memulai proyek yang dikenal sebagai Advanced Research Project Agency Network, ARPANET, yang dirancang untuk kepentingan di luar militer. Pada 29 Oktober 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 komputer di lokasi berbeda, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of California, Los Angeles, dan University of Utah. Koneksi host-to-host pertama ini menandai awal dari apa yang kita sebut sebagai internet, sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Internet. Inovasi ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang telah secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi hingga saat ini. Dengan adanya koneksi 4 lembaga tersebut, mulai muncul konsep penyimpanan data dalam jaringan yang memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi antar peneliti. Langkah ini tidak hanya merevolusi cara institusi akademis berkomunikasi, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang akan membentuk fondasi internet modern. Inovasi ini menandai era baru dalam penyimpanan dan akses informasi yang semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung. Pada tahun 1970-an, sekelompok hacker yang dikenal sebagai Von Freak muncul, terdiri dari individu yang mempelajari dan bereksperimen dengan jaringan telepon. Di antara mereka ada Danny Teresi, ada John Raptor yang mengembangkan perangkat yang disebut Blue Box, yang memungkinkan pengguna mengeluarkan nada audio untuk mengendalikan jaringan telepon dan melakukan panggilan gratis. Salah satu tokoh terkenal lainnya adalah Joe Egresia, yang dikenal juga sebagai Joe Bubble. Dengan pendengaran yang sempurna, ia mampu mengidentifikasi frekuensi dengan akurasi tinggi. Bersama Draper, Egresia menemukan bahwa fluid mainan dalam kotak serial Seven Crunch mengeluarkan nada pada frekuensi 2600 Hz yang digunakan oleh AT&T untuk menandakan ketersediaan jalur telepon baru, memungkinkan mereka melakukan panggilan jarak jauh tanpa biaya. John Draper, yang dijuluki juga sebagai Captain Crunch, seringkali ditangkap karena merusak sistem telepon. Tindakan ini akhirnya mendorong lahirnya Undang-Undang Kejahatan Cyber yang diterbitkan di Florida pada tahun 1978. Dari kasus Draper terlihat jelas hubungan erat antara frekuensi suara dan sistem cyber yang membuka pemahaman baru tentang keamanan jaringan. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun sebelumnya untuk ARPANET. Dalam pengembangan ini, ia memperkenalkan ikon @ dalam kurung yang kini menjadi simbol ikonik dalam alamat email. Inovasi ini tidak hanya merevolusi cara orang berkomunikasi secara digital, tetapi juga membuka jalan bagi email sebagai alat komunikasi utama
di seluruh dunia. Dengan langkah ini, Tomlinson memainkan peran kunci dalam evolusi komunikasi modern yang kita nikmati saat ini. Pada Maret 1972, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET berganti nama menjadi Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk kepentingan militer, dengan fokus pada proyek-proyek yang mencakup komputer, jaringan, dan teknologi lainnya. Peran DARPA sangat signifikan dalam mengubah lanskap teknologi dan ilmu pengetahuan, dengan dampak yang melampaui sektor militer. Inovasi yang dihasilkan oleh DARPA berkontribusi pada kemajuan di berbagai bidang, termasuk internet, GPS, komputasi paralel. Dengan demikian, DARPA tidak hanya memajukan teknologi militer, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan teknologi yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan Usenet, newsgroup pertama di internet. Usenet berfungsi sebagai forum online di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam newsgroup yang fokus pada topik tertentu. Newsgroup memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berdiskusi dan bertukar ide. Usenet berfungsi sebagai forum online di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam newsgroup yang berfokus pada topik tertentu. Newsgroup memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berdiskusi dan bertukar ide. Selain sebagai wadah diskusi, Usenet juga menjadi platform untuk berbagai file. Terdapat kelompok khusus yang disebut binary group, di mana file non-teks seperti gambar, video, file Blu-ray berukuran besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dibagikan melalui ribuan pesan Usenet. Dengan demikian, Usenet tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pionir dalam berbagi informasi dan konten digital. Pada awal tahun 1980-an, seorang penulis bernama William Gibson menerbitkan novel fiksi ilmiah berjudul Neuromancer yang memperkenalkan istilah cyberspace. Cyberspace adalah dunia maya yang terhubung melalui komputer dan jaringan. Novel ini mendorong perhatian serius terhadap keamanan cyber, sehingga memicu berbagai pengembangan dan metode perlindungan informasi dunia maya. Pada tahun 1980-an, National Science Foundation (NSF) mendanai Computer Science Network untuk memperluas jaringan komputer dari ARPANET ke lebih banyak institusi akademis. Langkah ini memicu lonjakan besar dalam lalu lintas data untuk kepentingan sipil di internet, yang akhirnya mengungguli kepentingan DARPA untuk Milnet. Pada tahun 1981, France Telecom menciptakan telepon televisi pertama yang dikenal dengan nama Minitel. Perangkat ini menggabungkan telepon dengan layar teks dan grafis, serta terhubung melalui jaringan internet. Minitel memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan, seperti direktori, telepon, pemesanan tiket, dan layanan perbankan. Sejak tahun 1973, Vint Cerf dan Robert Kahn yang saat itu bekerja sebagai profesor di Universitas Stanford mulai merancang Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Protocol (IP). Pada tahun 1982, penggunaan TCP/IP mulai meluas, memungkinkan data dikirim dalam bentuk paket-paket melalui berbagai jalur sebelum dirakit kembali di tujuan. Protokol ini memfasilitasi aliran dan pertukaran data antar perangkat komputer di seluruh dunia, menjadikannya fondasi bagi internet. Awalnya istilah internet merujuk pada jaringan yang menggunakan internet protokol. Namun seiring perkembangan teknologi, istilah ini kini mencakup semua jenis jaringan yang saling terhubung. Pada tahun 1983, DARPA secara resmi mengadopsi TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, sebagai standar untuk ARPANET, menjadikannya protokol utama yang dikelola oleh Internet Engineering Task Force. TCP/IP terdiri dari 4 lapisan protokol,
Pertama, link layer yang mengatur metode komunikasi dalam satu segmen jaringan. Kedua, internet layer yang menyediakan interkoneksi antar jaringan yang berbeda. Ketiga, transport layer yang mengelola komunikasi dari host ke host. Dan terakhir, application layer yang memfasilitasi pertukaran data antar proses aplikasi. TCP juga mencakup 3 protokol utama. Transmission Control Protocol yang memastikan pengiriman data yang andal dan terurut. Sementara User Datagram Protocol UDP menyediakan pengiriman data tanpa jaminan keandalan. Internet Protocol atau IP bertanggung jawab untuk memaketkan, mengarahkan, dan menerima data. Bersama-sama, protokol-protokol ini membentuk dasar komunikasi internet yang kita kenal saat ini. Permintaan sipil untuk menggunakan jaringan komunikasi internet kepada DARPA dan ARPANET semakin meningkat, mendorong DARPA untuk lebih fokus pada MILNET, bagian dari ARPANET yang digunakan untuk kepentingan militer. Sebagai respon, pada tahun 1983, MILNET dipisahkan dari ARPANET untuk memenuhi kebutuhan militer secara lebih efisien. Proyek ARPANET secara resmi dinonaktifkan pada tahun 1990, menandai akhir keterlibatan DARPA dalam pengembangan internet untuk kepentingan sipil. Pada saat yang sama, kemitraan dalam industri telekomunikasi dan komputer berkembang pesat, memungkinkan backbone internet beroperasi secara mandiri tanpa dukungan ARPANET. Dengan langkah ini, internet terus berkembang hingga mencapai bentuk yang kita kenal saat ini. Hingga tahun 1984, pencarian alamat IP atau alamat domain di internet bergantung pada teks panjang bernama host.txt. Sistem ini memiliki keterbatasan signifikan. Setiap penambahan atau perubahan domain harus diperbaharui secara manual dan pengguna diharuskan mengingat semua alamat IP. Untuk mengatasi masalah ini, Paul Mockapetris mengusulkan Domain Name System (DNS) pada tahun 1984 yang menyederhanakan proses pembuatan alamat host dalam jaringan. Dengan adanya DNS, nama domain menjadi lebih mudah diingat karena sistem ini secara otomatis mengkonversi nama menjadi alamat IP yang sesuai. Contohnya ketika kita mengetik google.com di browser, DNS berfungsi di belakang layar menemukan alamat IP yang relevan. Untuk mendukung pengelolaan domain, Internik didirikan sebagai badan yang bertanggung jawab atas manajemen alamat IP, registrasi domain, dan pengelolaan DNS. Juga memastikan sistem ini berfungsi dengan efektif. Pada tahun 1986, National Science Foundation di Amerika memberikan dana untuk mendirikan pusat superkomputer nasional di beberapa universitas. Inisiatif ini melahirkan proyek NSFNet yang bertujuan menyediakan interkonektivitas jaringan yang lebih baik di seluruh negara. Proyek ini menjadi fondasi penting dalam menghubungkan berbagai jaringan, memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong kolaborasi di kalangan peneliti serta akademisi. Dengan demikian, NSFNet berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan internet modern, membentuk dasar bagi jaringan global yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1986, J. Oikarinen merancang Internet Relay Chat atau IRC di Universitas Oulu, Finlandia untuk memfasilitasi komunikasi teks antar pengguna. Ia menciptakan program server dan klien pertama yang disebut Oulu Box sebagai pengganti program sebelumnya, MUT Multi User Talk, yang digunakan di Finlandia. Selama 4 tahun berikutnya, Oikarinen mengembangkan IRC lebih lanjut dengan bantuan Darren Reed yang ikut menulis protokol IRC. Inovasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara teks, membentuk saluran obrolan, dan berinteraksi dengan orang di seluruh dunia. Pada tahun 1988, Oikarinen akhirnya memperkenalkan IRC kepada publik
membuka jalan bagi cara berkomunikasi di era digital yang terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1989, pengembangan TCP/IP mencapai tahap final, mengintegrasikan berbagai jaringan terpisah menjadi satu sistem terpadu. Inisiatif ini dipelopori oleh tokoh-tokoh penting seperti Bob Kahn dari DARPA, Vint Cerf dari Universitas Stanford. Protokol TCP/IP bekerja dengan cara memecah data menjadi paket-paket kecil. Masing-masing data dilengkapi informasi tujuan sebelum dikirim melalui media, baik kabel maupun nirkabel. Paket-paket tersebut diarahkan oleh router yang memastikan setiap paket sampai pada tujuan yang tepat. Setibanya di perangkat tujuan, protokol TCP bertanggung jawab memastikan bahwa semua paket diterima dengan benar dan dalam urutan yang sesuai. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan secara otomatis meminta pengiriman ulang. Dengan demikian, TCP/IP berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan internet, memungkinkan pertukaran data yang aman dan lancar, serta menjadi dasar bagi komunikasi digital yang kita nikmati saat ini. Pada tahun 1990-an, perkembangan era internet memicu persaingan sengit di kalangan programmer perangkat lunak. Sayangnya, kompetisi ini juga melahirkan programmer yang menciptakan perangkat lunak perusak atau virus komputer yang menyebar melalui email dan situs web. Menyadari ancaman ini, programmer lain segera mengembangkan perangkat lunak antivirus untuk melindungi sistem dari serangan, menciptakan siklus yang terus berulang antara penciptaan dan perlindungan. Penyebaran virus ini membuat perusahaan dan individu semakin menyadari betapa pentingnya melindungi data dan sistem mereka. Akibatnya muncul kesadaran yang lebih besar akan keamanan cyber, mendorong upaya yang lebih proaktif dalam mengamankan informasi dan infrastruktur digital. Dalam konteks ini, keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis bagi setiap organisasi dan individu di era digital sekarang. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web (WWW), lengkap dengan program editor dan browser yang memungkinkan komunikasi antar komputer dalam jaringan. Penemuan ini membuat internet menjadi alat komunikasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Sejak saat itu, istilah browsing atau surfing muncul untuk menggambarkan aktivitas menjelajahi internet yang meliputi pencarian informasi, pengunduhan konten, interaksi di jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, serta mencari hiburan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, muncul pula pelaku kejahatan cyber yang mengincar mangsa di dunia maya. Fenomena ini menyoroti betapa pentingnya kesadaran akan keamanan saat beraktivitas di internet. Pengguna perlu memahami risiko yang ada dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri mereka dari potensi ancaman. Dengan demikian, selain menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan oleh internet, kita juga harus tetap waspada dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita menyimpan data dan informasi. Sebelum tahun 1951, penyimpanan informasi umumnya dilakukan melalui buku dan tulisan. Namun tahun itu menandai awal penggunaan punch card, sebuah metode penyimpanan berbentuk kertas berlubang yang mirip huruf Braille. Meskipun inovatif, punch card dianggap terlalu lambat dan pada tahun 1960 digantikan oleh magnetic tape yang masih digunakan hingga kini untuk menyimpan arsip data dalam skala besar. Tahun yang sama juga menandai kemunculan awal teknologi cloud storage yang diperkenalkan oleh John McCarthy kepada Amazon dan telah berkembang pesat. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1969 ketika ARPANET memungkinkan penyimpanan data melalui jaringan, dikenal sebagai Network Attached Storage (NAS). Pada tahun 1983, hard drive dengan ukuran yang lebih besar mulai diperkenalkan secara bertahap berukuran kecil.
Sementara disket mulai menggantikan magnetic tape, meskipun kemudian disket pun semakin ditinggalkan. CD-ROM dan DVD juga muncul sebagai media penyimpanan optik. Memasuki tahun 1990, flash disk pertama kali diperkenalkan dan mencapai standarisasi pada tahun 1996, mendorong penggunaan direct attached storage atau penyimpanan eksternal. Pada tahun 1991, solid state drive SSD lahir dan kini hampir menggantikan hard disk di banyak laptop. Selain itu, pada tahun 1994 diperkenalkan memory card yang umum digunakan di handphone dan kamera digital, tetapi juga dapat menyimpan data dari komputer. Semua inovasi ini menunjukkan betapa pesatnya evolusi penyimpanan data dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990-an, transformasi internet menjadi World Wide Web (WWW) membawa dampak besar, termasuk munculnya sisi gelap yang mengancam pengguna. Di tengah kemudahan akses, hacker dan cracker mulai meretas komputer dan sistem penyimpanan data milik individu maupun organisasi, meningkatkan risiko di dunia maya. Ancaman yang muncul mencakup pembobolan sistem keamanan, pencurian data, perusakan informasi, serta praktik penipuan, pemerasan, pemalsuan. Dengan berbagai tantangan ini, menjaga keamanan di internet menjadi semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Pada tahun 1994, jumlah situs internet berkembang pesat menjadi sekitar 3.000 alamat, menandai awal munculnya konsep belanja online. Saat itu orang mulai membeli barang dan layanan melalui web yang secara drastis mengubah cara kita berbelanja. Meskipun transaksi tersebut masih sederhana, ini menjadi fondasi bagi apa yang kita kenal sebagai e-commerce yang terus berkembang hingga saat ini. Tahun yang sama juga menjadi momen penting ketika Yahoo meluncurkan virtual shopping atau e-retail pertama melalui Netscape Navigator. Namun perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Pada tahun 2009, Yahoo menutup Geosite, mengakibatkan penghapusan jutaan halaman web dan mengingatkan kita akan sifat dinamis dan terus berubah dari dunia digital. Saat ini, kita hidup di dua dunia yang saling berhubungan, dunia fisik dan dunia maya. Di dunia maya, berbagai elemen seperti bank digital, e-money, e-commerce, cryptocurrency menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang memiliki identitas digital yang mencakup alamat situs web, email, penyimpanan berkas online. Di sini kita juga dapat menjalin pertemanan tanpa tatap muka, bahkan memiliki keluarga dalam bentuk AI hologram. Namun yang mencolok adalah tren menurun dalam interaksi di dunia fisik, sementara aktivitas di dunia maya semakin meningkat. Di antara kedua dunia ini, sistem login dan logout berfungsi sebagai titik akses, tetapi juga menciptakan celah bagi pelaku kejahatan cyber untuk mencuri data dan informasi. Metode yang umum digunakan meliputi peretasan saat login, kelalaian dalam logout yang membuat pintu tetap terbuka, serta celah enkripsi yang lemah. Ancaman lain seperti virus, program berbahaya, dan kecerdasan buatan yang dirancang untuk meretas semakin memperburuk situasi. Dengan banyaknya celah kerentanan yang ada, penting bagi kita untuk menyadari risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi kita di dunia maya. Apa langkah yang sudah Anda ambil untuk melindungi identitas digital Anda? Perkembangan teknologi internet memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Salah satu pengaruh utama adalah terciptanya komunikasi global yang memungkinkan interaksi mudah dengan orang di seluruh dunia melalui email, pesan instan, medsos. Hal ini mempercepat pertukaran informasi dan memperluas jangkauan komunikasi, sehingga kita dapat berbagi pengalaman dan memperkaya wawasan. Namun tantangan seperti cyberbullying, misinformation juga muncul sebagai konsekuensi dari kemudahan ini.
Selain itu, internet berfungsi sebagai sumber informasi tak terbatas. Dengan mesin pencari, kita dapat dengan cepat menemukan jawaban untuk hampir semua pertanyaan yang memperkaya pengetahuan kita. Namun hal itu juga menuntut kita untuk lebih kritis dalam memilah informasi yang akurat dan relevan agar tidak terjebak dalam berita palsu. Transformasi bisnis juga menjadi dampak signifikan dari internet. E-commerce, pemasaran digital, kolaborasi online kini merupakan bagian integral dari cara bisnis beroperasi. Di sisi hiburan, platform streaming seperti YouTube dan Netflix telah mengubah cara kita mengakses konten yang menawarkan pilihan luas bagi pengguna. Pendidikan jarak jauh menjadi lebih mungkin berkat internet, memungkinkan akses ke kursus dan materi dari seluruh dunia. Namun, dengan semua kemajuan ini, penting untuk menyadari dampak negatif yang mungkin terjadi, seperti ancaman privasi, penyebaran berita palsu, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Dampak terhadap kesejahteraan mental juga tidak dapat diabaikan. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menimbulkan perasaan cemas seperti yang terlihat pada fenomena FOMO, Fears of Missing Out. Oleh karena itu, penting untuk mengelola waktu layar kita demi kesehatan mental. Perubahan dalam pola hidup juga sangat terasa. Layanan digital mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi. Meski demikian, kita harus berusaha untuk tetap seimbang dengan kehidupan di dunia nyata. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak waktu di depan layar dapat memengaruhi fungsi kognitif otak kita. Dengan memahami berbagai dampak ini, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lintas data dan informasi di dunia cyber saat ini sangat kompleks, bahkan lebih rumit daripada yang terlihat. Masa depan internet diprediksi akan terus berkembang dengan berbagai inovasi yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Beberapa teknologi kunci yang berperan dalam perubahan ini mencakup: pertama, teknologi 5G dan Internet of Things yang memungkinkan konektivitas lebih cepat dan luas. Kedua, big data dan analisisnya yang membantu kita memahami pola dan tren dari data dalam jumlah besar. Ketiga, peningkatan layanan cloud yang mendorong semakin banyak orang untuk menyimpan data secara online. Keempat, rekayasa sosial dan praktik kerja jarak jauh yang semakin umum. Kelima, fokus pada privasi data, terutama manajemen identitas dan perlindungan privasi konsumen. Selain itu, multi-factor authentication menambah lapisan keamanan dalam akses informasi. Sementara kecerdasan buatan diterapkan dalam berbagai bidang seperti otomotif, robotika, dan pemasaran. Teknologi cyber seluler mengoptimalkan pengalaman pengguna di perangkat mobile. Blockchain digunakan untuk keamanan data dan cryptocurrency. Virtual Private Network meningkatkan privasi saat berselancar di internet. Dan Security Service Edge (SSE) menyatukan keamanan dengan layanan jaringan. Kita juga melihat pentingnya incident response untuk ransomware serta end-to-end encryption yang melindungi komunikasi. Patch management memastikan perangkat lunak selalu diperbaharui dan aman, sementara e-business semakin mendominasi perdagangan modern. Machine learning diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti Google Maps dan layanan transportasi online. Dengan semua inovasi ini, tantangan dan peluang baru dalam dunia cyber akan terus muncul, mendorong kita untuk beradaptasi dan meningkatkan keamanan digital kita secara berkelanjutan. Sejak tahun 2000-an, keamanan cyber telah menjadi kebutuhan mendesak, terutama seiring meningkatnya kompleksitas serangan cyber dan kebocoran data yang semakin meluas. Kini konflik cyber tidak hanya melibatkan individu atau organisasi, tetapi juga negara-negara yang melancarkan serangan terhadap data dan informasi sensitif serta mengancam infrastruktur kritis. Ancaman ini menuntut perhatian serius dari semua pihak karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat keamanan cyber sangat penting untuk melindungi aset-aset vital dalam dunia digital kita dan memastikan keberlanjutan operasional di berbagai sektor. Pada saat ini, banyak fenomena
kejahatan dunia fisik berpindah ke dunia cyber. Dalam ranah kejahatan cyber, kita menemukan berbagai bentuk ancaman seperti backdoor, malware, ransomware, penipuan deepfakes, phishing, serta penyebaran informasi palsu. Selain itu ada juga tindakan penggunaan identitas tanpa izin, pencurian data, pembajakan situs web, spyware, adware, worm, trojan, dan email spam. Di sisi lain, dalam kategori cyber intelligence, kita menghadapi operasi hitman cyber yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik. Kita seringkali ditanya, apakah Anda robot saat login? Yang menunjukkan adanya operasi otomatis untuk memfilter akses. Di samping itu, ada potensi ancaman dari orang dalam, serangan zero day, dan teknologi buatan palsu yang semakin menambah kompleksitas lanskap cyber. Dalam konteks cyber war, kita menyaksikan serangan DDoS dan tantangan menghadapi serangan yang melampaui batas geografis. Konsep menarik seperti Ghost in Cyber atau Satan in Cyber yang terkait dengan quantum entanglement menggambarkan bagaimana pelaku kejahatan dapat memanfaatkan frekuensi suara untuk meretas sistem, mirip dengan metode yang digunakan oleh John Draper. Setiap ancaman memiliki fokus tertentu, baik itu pada teknologi, aplikasi, data, atau komponen fisik. Situasi ini menegaskan pentingnya keamanan teknologi informatika, keamanan cyber, keamanan data, keamanan fisik. Namun satu kesamaan yang mendasar dari semua serangan ini adalah bahwa semuanya berpusat pada informasi sebagai targetnya. Keamanan teknologi informatika adalah praktik krusial yang bertujuan melindungi aset-aset teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk sistem komputer, jaringan, perangkat digital, dan data. Upaya ini memastikan bahwa perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia berfungsi dengan baik, serta melindungi sistem dari akses tidak sah, pelanggaran data, dan serangan cyber. Keamanan TI berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, kerahasiaan, confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, integritas atau integrity, mencegah perubahan tidak sah terhadap data, menjaga keaslian informasi. Ketiga adalah ketersediaan, availability, menjamin bahwa informasi dapat diakses saat diperlukan. Keempat, keaslian, authenticity, memvalidasi bahwa informasi berasal dari sumber yang sah. Terakhir, non-repudiasi, mencegah pengirim informasi menyangkal transaksi yang telah dilakukan. Pentingnya keamanan TI tidak bisa diremehkan, karena serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian signifikan, termasuk hilangnya bisnis, reputasi yang rusak, denda, dan pemerasan. Sebagai contoh, tebusan yang diminta oleh pelaku cyber terhadap perusahaan bisa mencapai jutaan dolar, seringkali disertai ancaman penghancuran data. Dengan demikian, perlindungan keamanan TI menjadi sangat relevan dan mendesak dalam dunia digital saat ini. Dalam konteks keamanan teknologi informasi, muncul kerangka kerja yang berpusat pada pengelolaan TI, yaitu Control Objective for Information Technologies, disingkat COBIT. Dikembangkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, dan IT Governance Institute. Kerangka kerja ini bertujuan membantu organisasi merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memperbaiki kontrol internal serta tata kelola TI. Penerapan COBIT di pemerintahan memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, COBIT membantu pemerintah menyelaraskan tujuan strategis organisasi dengan kegiatan TI yang spesifik, sehingga sumber daya dan inisiatif TI dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, kerangka kerja ini memungkinkan identifikasi dan pengelolaan risiko terkait penggunaan TI, membantu pemerintah menetapkan kontrol dan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko kegagalan dan pelanggaran keamanan. Selain itu, dengan memanfaatkan COBIT, pemerintah dapat mengoptimalkan proses
TI dan mengurangi ketidakefisienan yang berkontribusi pada penghematan sumber daya dan peningkatan produktivitas. COVID juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur kinerja, di mana pemerintah dapat menggunakan indikator kinerja kunci, Key Performance Indicator, untuk memantau keberhasilan implementasi inisiatif TI dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Terakhir, COVID mendukung pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang transparan serta akuntabel dalam pengelolaan TI. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penerapan COVID tidak hanya meningkatkan tata kelola TI, tetapi juga berkontribusi pada efektivitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah. Keamanan cyber. Praktik ini berfokus pada melindungi komputer, jaringan, aplikasi, perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari ancaman digital. Keamanan cyber mencakup pengamanan sistem informasi digital, identifikasi celah keamanan, mitigasi risiko untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, dan mencegah gangguan operasional akibat aktivitas jaringan yang merugikan. Pentingnya keamanan cyber tidak bisa diabaikan. Organisasi yang menerapkan strategi keamanan cyber dapat meminimalkan dampak negatif dari serangan cyber, seperti mencegah atau mengurangi permintaan tebusan dari hacker melalui sistem pemulihan bencana yang efektif. Selain itu, bisnis di berbagai industri juga harus mematuhi regulasi yang mengharuskan perlindungan data sensitif. Contohnya, di Eropa, organisasi diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) untuk mengambil langkah-langkah keamanan cyber yang sesuai guna memastikan privasi data. Dengan serangan cyber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, penting bagi organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengurangi ancaman yang ada. Dengan menerapkan kebijakan dan praktik keamanan cyber yang kuat, organisasi tidak hanya dapat melindungi aset digital mereka, tetapi juga menjaga kelangsungan operasi bisnis secara efektif. Berkembangnya tata kelola keamanan cyber menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan keamanan di era digital. Tata kelola keamanan cyber adalah pendekatan terstruktur yang merancang dan membangun arsitektur keamanan yang sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Pendekatan ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku seperti standar keamanan PCI, serta pengelolaan, pemantauan, dan pembaruan keamanan cyber secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah melindungi sistem komputer, jaringan data, dan informasi dari berbagai ancaman keamanan, serta mengelola risiko yang terkait. Beberapa kerangka kerja yang berperan penting dalam pengelolaan keamanan cyber antara lain NIST Cyber Security Framework. Ada juga ISO IEC 27001. Ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technologies. Dengan menerapkan kerangka kerja ini, organisasi dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan mereka terhadap berbagai ancaman keamanan cyber, memastikan bahwa sistem dan informasi yang kritis tetap terlindungi. Di Indonesia saat ini sedang dalam proses penerbitan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber yang mengatur seluruh sistem keamanan cyber nasional. Undang-undang ini berbeda dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang lebih fokus pada pengelolaan data individu. Badan Cyber dan Sandi Negara berperan sebagai koordinator dan kolaborator dalam ruang cyber Indonesia, merujuk pada Perpres RI nomor 53 tahun 2017 yang telah diubah dengan Perpres nomor 133 tahun 2017. Dalam rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber, BSSN telah mencantumkan 8 inventarisasi kebutuhan aturan yang diperlukan untuk tata kelola keamanan cyber. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai deteksi dan identifikasi serangan cyber, serta langkah-langkah perlindungan yang dikenal sebagai Patrol and Shield, yang bertujuan menjaga keamanan cyber Indonesia secara menyeluruh. Dengan regulasi ini, diharapkan tata kelola keamanan cyber dapat ditingkatkan, melindungi aset penting dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman di dunia maya. Keamanan data merupakan langkah yang diambil untuk melindungi informasi penting dari akses, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah. Di era yang semakin terhubung melalui internet,
Perlindungan terhadap data pribadi dan informasi rahasia menjadi sangat krusial. Keamanan data mencakup praktik untuk menjaga informasi digital dari akses yang tidak sah, korupsi, atau pencurian sepanjang siklus hidupnya. Ini meliputi perlindungan fisik terhadap perangkat keras dan media penyimpanan, serta kontrol administratif dan akses yang ketat. Aspek logis seperti kebijakan dan prosedur organisasi juga berperan penting dalam menjaga keamanan data. Keamanan data sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, atau data bisnis dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan lainnya. Kedua, kehilangan atau kerusakan data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi organisasi. Ketiga, dalam konteks kerahasiaan, hanya pihak berwenang yang seharusnya memiliki akses ke informasi tersebut. Keempat, dari segi integritas, informasi harus dijaga agar tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Terakhir, dalam konteks ketersediaan, informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika diperlukan. Ada beberapa aspek utama dalam keamanan data. Pertama, keamanan fisik yang melindungi perangkat keras dan infrastruktur dari akses fisik yang tidak sah. Kedua, keamanan jaringan yang bertujuan mencegah serangan dari luar yang mencoba mengakses jaringan komputer. Ketiga, keamanan perangkat lunak yang melindungi sistem dari serangan yang mengeksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak yang digunakan. Teknik-teknik yang digunakan dalam keamanan data meliputi enkripsi yang mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai, serta autentikasi yang memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke informasi. Dengan penerapan langkah-langkah ini, organisasi dapat menjaga data mereka agar tetap aman dan terlindungi. Ancaman terhadap keamanan teknologi informasi baik berupa ancaman cyber maupun fisik telah mendorong perkembangan keamanan informasi atau disingkat InfoSec yang merupakan upaya untuk melindungi informasi penting dari akses, pengungkapan, penggunaan, perubahan, gangguan tidak sah. Tujuannya adalah memastikan bahwa data sensitif organisasi tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Aset yang perlu dilindungi mencakup data keuangan, informasi rahasia, data pribadi, serta file digital dan dokumen fisik, termasuk percakapan yang berkaitan dengan informasi sensitif. Keamanan informasi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keamanan TI yang berfokus pada perlindungan aset teknologi dan informasi serta jaringan dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Kedua, keamanan cyber security yang melindungi sistem informasi digital dari ancaman seperti malware, peretasan, phishing, serangan DDoS, termasuk pemantauan dan respons terhadap insiden keamanan. Ketiga, keamanan data yang melibatkan perlindungan informasi digital sepanjang siklus hidupnya dengan teknik seperti enkripsi, manajemen hak akses, pemulihan data, dan kebijakan penghapusan yang aman. Keempat, keamanan fisik yang bertujuan mengamankan lokasi penyimpanan informasi seperti pusat data serta menetapkan kebijakan keamanan untuk mengatur perilaku pengguna terkait informasi sensitif. Keamanan informasi memerlukan sistem yang mengintegrasikan aspek teknis dan operasional untuk melindungi data dari ancaman pencurian, kebocoran, modifikasi, penghancuran, akses yang tidak sah. Ini melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Manajemen Keamanan Informasi di Indonesia, MKI, adalah seperangkat kebijakan dan praktik yang dirancang untuk mengelola dan melindungi data sensitif secara sistematis. MKI mencakup perencanaan strategis dan pengelolaan risiko dengan fokus pada identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko serta keamanan informasi. Penilaian dan mitigasi risiko keamanan informasi. Tujuan MKI adalah meminimalkan risiko, memastikan kelangsungan bisnis, menjamin privasi, serta menjaga keamanan dan ketersediaan data dengan membatasi dampak pelanggaran keamanan secara proaktif.
Implementasi MKI melibatkan kerangka kerja terstruktur yang membantu organisasi membangun dan mempertahankan sistem informasi yang aman. Budaya keamanan informasi di seluruh organisasi juga merupakan bagian penting dari manajemen ini, yang sering dipandu oleh pedoman keamanan internal dan tunduk pada regulasi serta standar eksternal seperti ISO 27001, GDPR, NIST, SANTOP 25 Security System, HIPAA, dan PCI DSS. Keamanan informasi, InfoSec, adalah usaha untuk melindungi informasi penting dari akses, pengungkapan, penggunaan, perubahan, atau gangguan yang tidak sah. Aspek ini mencakup perlindungan terhadap aset TI fisik, titik akhir seperti komputer dan perangkat mobile, enkripsi data, serta keamanan jaringan. InfoSec memastikan bahwa data sensitif tetap rahasia dan terjaga. Proses ini juga melibatkan pengawasan terhadap infrastruktur, perangkat lunak, pengujian, audit, dan pengarsipan. Aspek utama dari keamanan informasi meliputi kerahasiaan yang memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi melalui enkripsi dan pengaturan izin. Integritas yang menjaga keaslian informasi dengan mencegah perubahan yang tidak sah. Ketersediaan yang menjamin aksesibilitas informasi saat diperlukan. Keaslian yang memastikan informasi berasal dari sumber yang sah melalui tanda tangan digital. Serta non-repudiasi yang menjamin bahwa pengirim tidak dapat menyangkal transaksi yang telah dilakukan. Komponen dalam keamanan informasi meliputi data sebagai inti sistem informasi. Dengan konsep CIA, Triad, yang berisi confidentiality, integrity, availability sebagai landasan. Selain itu, aspek manusia sangat penting, melibatkan individu yang mengelola dan menggunakan sistem informasi di mana pelatihan dan kesadaran keamanan menjadi kunci. Sistem elektronika termasuk perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan konfigurasi aman dan pemantauan. Jaringan yang menghubungkan berbagai sistem harus dilindungi melalui pengaturan firewall dan enkripsi data. Fasilitas fisik juga penting untuk melindungi penyimpanan sistem dan data dengan kontrol akses dan perlindungan terhadap bencana. Kebijakan dan prosedur memberikan panduan tertulis untuk pengelolaan keamanan informasi, termasuk kebijakan akses dan prosedur respon insiden. Penilaian risiko menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan. Sementara identifikasi kerentanan dan ancaman membantu menemukan celah dalam sistem. Perencanaan respon insiden adalah bagian penting dari manajemen keamanan. Fokus pada langkah-langkah untuk mengatasi insiden keamanan. Keamanan aplikasi melibatkan pengamanan perangkat lunak yang digunakan, termasuk pengujian keamanan dan pembaruan berkala, serta kesadaran keamanan yang melibatkan pelatihan karyawan untuk mengenali ancaman cyber dan praktik penggunaan kata sandi yang aman. Berbagai model keamanan informasi telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan internal yang mungkin belum dijangkau oleh model-model baku. Hal ini menjadi krusial dalam menghadapi potensi risiko spesifik, seperti ancaman bencana atau situasi kerja tertentu yang memerlukan pendekatan khusus. Beberapa model alternatif yang dapat dipertimbangkan melalui model Clean Disk and Clean Screen dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, model pengamanan jaringan dari Net Solution Co. ID, serta model enkripsi dari vngwings.com. Selain itu ada model yang mengadopsi standar ISO EEC 27001 dengan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yang membantu organisasi dalam mengelola keamanan informasi secara berkelanjutan. Dengan berbagai opsi ini, organisasi dapat memilih model yang paling sesuai untuk melindungi aset dan informasi mereka secara efektif. Keamanan informasi dapat dirancang menggunakan model piramida yang melibatkan berbagai komponen untuk melindungi informasi secara efektif. Secara konseptual, sistem keamanan informasi terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, terdapat prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, ketersediaan yang menjamin aksesibilitas data dan sistem kapanpun diperlukan,
serta integritas yang menjaga keutuhan dan akurasi data. Kedua, media yang digunakan mencakup komunikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang berkontribusi pada keamanan. Ketiga, cakupan keamanan yang meliputi keamanan personal, fisik, organisasi. Karena setiap organisasi memiliki kebutuhan dan spesifikasi yang unik, desain sistem keamanan informasi yang beragam adalah hal yang wajar, mengingat tidak semua model baku dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut secara optimal. Cloud security merupakan aspek krusial dalam era digital saat ini, terutama ketika banyak organisasi beralih ke layanan berbasis cloud. Keamanan cloud melibatkan perlindungan terhadap data, aplikasi, dan infrastruktur yang disimpan di lingkungan cloud. Hal ini mencakup berbagai strategi seperti enkripsi data dan pengelolaan identitas serta akses. Perusahaan perlu memahami tantangan yang ada, termasuk serangan cyber dan kebocoran data, dan menerapkan kebijakan keamanan yang menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan semua keuntungan layanan cloud secara aman dan efisien, sekaligus melindungi aset dan informasi penting mereka. Demikian pembahasan tentang sejarah internet sebagai bagian dari manajemen keamanan informasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam pembahasan lainnya. Terima kasih. Selesai.